Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1286. Sudah jelas bahwa penguasa Dao sejati Tianchu sangat tergiur dengan senjata abadi kelas atas tersebut. Meskipun ia memiliki kitab suci surgawi, sebuah harta asal yang sangat kuat, namun kitab suci surgawi bukanlah senjata yang cocok untuk pertempuran frontal. Itulah sebabnya penguasa Dao sejati Tianchu sangat membutuhkan sebuah senjata penghancur dengan daya tempur yang luar biasa seperti pedang kaca pelangi. Bila ia bisa mendapatkan pedang ini, bahkan pasangan penguasa Dao sejati yang dikenal memiliki kekuatan ofensif tertinggi, yaitu Taixu dan Longzun Yin Yang, jika berdua sekalipun belum tentu bisa menandingi kekuatan dari senjata ini. Selama ini, dari 8 leluhur kuno para penguasa Dao sejati, Tianchu adalah yang terkuat di antara mereka. Ia bahkan tidak kalah dibanding penguasa Dao sejati Tianwei, Wuji, atau Longzun lainnya. Dengan memiliki senjata abadi kelas atas ini, ia bisa berada di puncak tertinggi di antara para penguasa Dao sejati. Sejak zaman Dayan, ketika ia terpaksa menggabungkan dirinya dengan harta asal demi membuka wilayah bintang baru, Tianchu sudah sadar bahwa tanpa keberuntungan dan peluang luar biasa, mustahil baginya untuk menjadi abadi. Namun, agar bisa bertahan lebih lama dalam bencana besar yang menyertai pencarian keabadian ini, satu-satunya jalan adalah terus memperkuat diri. Maka, ketika kesempatan ini muncul di hadapannya, mustahil baginya untuk melewatkannya begitu saja. Kau yakin tahu di mana letaknya bunga Tianyuan Shenluo Hua? Wanita berjubah hijau tampak tertarik, jelas ia sangat membutuhkan ramuan abadi tersebut. Tentu, tapi tempat ini tidak cocok untuk membicarakannya. Rekan Dao, silakan ikut aku. Penguasa Dao sejati Tianchu mengangkat tangannya dan langsung membuka gerbang ruang yang entah mengarah kemana. Hanya dari satu gerakan ini saja, dapat dipastikan bahwa penguasaannya terhadap Dao ruang telah mencapai tingkat sempurna. Ia telah menguasai keseluruhan prinsip ruang. Wanita berjubah hijau pun tidak ragu, ia berpesan satu kalimat kepada Lu Mengyao dan segera melangkah masuk bersama Tianchu tanpa khawatir akan jebakan. Dengan kekuatannya, ia memang tak takut siapapun. Begitu mereka masuk, gerbang ruang pun lenyap. Keheningan menggantung beberapa saat, lalu aula kembali ramai oleh bisikan-bisikan penasaran. Semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita berjubah hijau itu? Namun tak seorang pun tahu jawabannya. Justru identitas Lu Mengyao yang lebih cepat dikenali, karena ia memang dikenal sebagai salah satu talenta muda terkuat di alam surga, apalagi dengan aura suprim yang terpancar dari tubuhnya. Bagi para hadirin, ini benar-benar di luar dugaan. Nona Lu bisa mencapai tingkatan suprim di usia semuda ini, pasti berkat bimbingan dari senior tadi, gumam seorang suprim. Ya, belum pernah terdengar ada generasi muda lain yang berhasil menembus ke tingkat suprim. Nona Lu pantas disebut yang pertama dari generasinya. Boleh tahu, Nona Lu, apa hubungan Anda dengan senior tersebut? Tanya salah satu yang cerdik, mencoba mencari tahu. Namun tiba-tiba, sebuah suara yang tidak begitu harmonis terdengar dan menarik perhatian semua orang. Generasi muda lainnya juga sudah ada yang mencapai tingkatan suprim. Banyak tatapan pun berpaling ke arah si pembicara. Bocah, kau pikir kau punya hak bicara di tempat ini? Sentak salah satu suprim dengan dingin. Siapa yang membawa anak ini masuk? Selain Nona Lu, mana ada yang mencapai suprim? Aku belum pernah mendengarnya. Ejek beberapa suprim lainnya yang tampak kesal. Keringat dingin membasahi dahi Zun Zilinghu yang baru saja menembus ke tingkat suprim. Dibandingkan dengan para suprim kawakan di ruangan ini, ia masih terlalu hijau. Tapi ia tak terlalu panik karena ia tahu siapa orang yang dimaksud oleh Linghu Zixuan. Konyol. Kalian tidak tahu bukan berarti aku salah bicara, itu cuma membuktikan bahwa kalian kurang wawasan. Linghu Zixuan benar-benar tak tahu takut, mungkin karena ia merasa punya sandaran kuat leluhurnya dan Luo Xiu. Dasar bocah, kalau kau terus bikin masalah, kubunuh juga kau. Seru Sun Zilinghu yang tampak geram menghadapi keponakannya yang terus memancing konflik. Ini Sun Zilinghu, bukan? Tampaknya bocah dari keluargamu lebih congkak darimu. Biar aku yang mengajarinya sopan santun. Seorang suprim tingkat menengah tertawa dingin, dan langsung melayangkan tangannya hendak menangkap Linghu Zixuan. Biasanya insiden seperti ini tidak akan menjadi masalah besar, apalagi dengan Sun Zilinghu hadir. Namun, ada yang merasa terganggu karena ingin menjalin hubungan dengan Lu Mengyao lewat wanita misterius tadi, dan kemunculan Zixuan membuat mereka merasa waktunya tak tepat. Wajah Sun Zilinghu pun langsung berubah, tentu saja ia tak bisa membiarkan keponakannya ditangkap begitu saja. Namun sebelum ia sempat bertindak, seseorang telah lebih dulu melakukannya.
Orang itu adalah Luo Xiu. Ia hanya mengangkat satu jari, dan muncul riak-riak ruang yang langsung menghapus telapak tangan yang hendak menangkap Zixuan. Supreme tingkat menengah saja sudah berani pamer kekuatan di depanku, ucap Luo Xiu dingin sembari berdiri perlahan. Dalam sekejap ia mengaktifkan kemampuan teleportasi dan muncul tepat di depan Supreme yang menyerang tadi. Tanpa sempat bereaksi, Supreme itu sudah terkepung oleh bidang dewa perubahan, dan Luo Xiu langsung mengayunkan tinjunya menghantam wajah pria itu dengan kekuatan telak. Puh! Seteguk darah segar menyembur keluar, disertai beberapa gigi yang berterbangan di udara, tubuh si lelaki tua berputar seperti gasing lalu terhempas keras ke lantai dalam keadaan mengenaskan. Meski wanita berjubah hijau bisa bersikap seolah-olah tak peduli pada otoritas klan langit yang menjadi tuan rumah bursa kali ini, Luo Xiu belum sampai pada tingkat keangkuhan seperti itu, maka dari itu, meski ia menyerang, ia tetap menahan diri dan hanya melukai, bukan membunuh. Teman, kau menyerang orang hanya karena satu kalimat, beranikah kau menyebutkan namamu? Seorang pria lain berdiri, tampaknya rekan dari si lelaki tua tadi, namun karena gentar dengan kekuatan Luo Xiu, ia memilih untuk tidak langsung bertindak dan lebih dahulu menanyakan identitasnya. Kenapa tidak berani? Aku dikenal sebagai Sun Zewuxian, ingat baik-baik itu, ucap Luo Xiu dengan tenang sambil mengibaskan lengan bajunya dan kembali duduk di tempatnya. Astaga, barusan aku hampir kencing saking takutnya, ujar Ling Hu Zixuan sambil menepuk dadanya, memasang ekspresi nyeri yang dibuat-buat. Kau ini, jangan kira aku tak tahu niatmu. Kalau kau sampai menyinggung seorang penguasa Dao, jangan harap aku akan turun tangan menyelamatkanmu, kata Luo Xiu sambil meliriknya. Ia tahu, aksi Zixuan tadi bukan semata-mata karena ingin membuktikan siapa generasi muda terkuat, tapi untuk menarik perhatian satu atau dua Supreme dan melihat apakah Luo Xiu akan turun tangan. Karena meski leluhurnya tidak mau bertindak, peluang Luo Xiu untuk turun tangan cukup besar. Dan tujuan Zixuan sebenarnya adalah menguji seberapa kuat Luo Xiu saat ini. Ia tahu betul, bahkan ketika Luo Xiu masih berada di level rendah, ia sudah dikenal sebagai monster yang bisa menantang lawan berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Ia tahu Luo Xiu baru saja menembus ke tingkat Supreme, jadi kemungkinan masih berada di awal tahap. Maka ia memilih lawan seorang Supreme tingkat menengah, tidak berani menyinggung Supreme tingkat akhir. Tapi dari kejadian barusan, Supreme tingkat menengah itu bahkan tak bisa menahan satu pukulan dari Luo Xiu, benar-benar perbandingan kekuatan yang mencolok. Mana berani aku lagi, sahut Zixuan santai, bahkan saat ketahuan pun ia tetap memasang wajah tak bersalah sambil menjulurkan lidah. Luo Xiu tak memperpanjang masalah, bagaimanapun juga, aksi barusan telah menarik perhatian semua orang di aula, dan dengan teknik dewa perubahannya, ia yakin bahkan penguasa Dao pun tak bisa menebak identitas aslinya. Tapi ia juga menyadari bahwa tiga teman lamanya, termasuk si gendut Wen, ternyata juga hadir di tempat ini, hanya saja posisi duduk mereka agak tersembunyi sehingga ia baru menyadarinya. Boom! Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar di udara tanpa tanda-tanda sebelumnya, gelombang energi yang ganas dan dahsyat meledak seperti badai yang mengguncang, menciptakan retakan-retakan besar di langit kota Qingtian. Dari celah itu, semburan energi seperti air terjun meluap turun ke kota. Cepat lari! Para penguasa Dao yang berada di aula pun berubah wajah, lalu serentak menerjang keluar dengan kecepatan secepat kilat untuk menyelamatkan diri keluar kota. Gelombang energi di langit menyala seperti kembang api raksasa, dan formasi perlindungan kota-kota Qingtian roboh seketika seperti kertas dibakar. Hati-hati, seru Luo Xiu ketika melihat beberapa arus energi berbentuk seperti jaring raksasa meluncur ke arah Lu Mengyao. Karena kekuatan energi itu begitu luar biasa, ruang di sekitarnya langsung membeku dan membuat Lu Mengyao tak punya ruang untuk menghindar. Di bawah tekanan sebesar itu, bahkan Luo Xiu pun tak bisa menggunakan teleportasi, tapi kecepatannya tetap luar biasa. Tanpa pikir panjang, ia melesat dan berdiri di depan Lu Mengyao. Menara Huang dan piringan Dao abadi langsung terbang keluar dari tubuhnya untuk menghadang. Boom! Meskipun kedua artefak itu memiliki daya tahan tinggi, gelombang energi yang tersisa tetap mengenai tubuh Luo Xiu. Bahkan dengan tubuh yang sekuat senjata abadi, ia tetap memuntahkan darah hebat, dan bagian atas tubuhnya hancur berkeping-keping menjadi kabut darah, memperlihatkan tulang putih yang mencuat dan organ-organ yang masih bergerak. Lari cepat, teriak Luo Xiu keras, memanfaatkan momen ketika gelombang energi terhenti untuk memerintahkan Lu Mengyao menyelamatkan diri. Meskipun Lu Mengyao adalah Supreme tingkat awal, ia tidak mungkin sanggup menahan gelombang energi sekuat itu. Luo Xiu sendiri baru saja merasakannya, kekuatan ini jelas sudah melampaui level Supreme biasa dan nyaris menyamai penguasa Dao. Tidak, aku tidak akan pergi. Tiba-tiba Luo Xiu merasakan tubuh Lu Mengyao memeluknya dari belakang. Ia tak peduli tubuh Luo Xiu berlumur darah, dengan satu tangan yang hangat, ia menyelipkan sebuah pil ke dalam mulut Luo Xiu. Selama tubuh tidak hancur total, luka sebesar apapun sebenarnya bisa dipulihkan oleh Luo Xiu sendiri. Namun pil yang diberikan Lu Mengyao sangat ajaib, luka-lukanya langsung pulih seketika, darah dan daging muncul kembali dalam waktu singkat.
Luo Xiu yakin, ini pasti pil tingkat penguasa Dao. Aku tahu kamu pasti dia. Meskipun aku mati di sini, aku tidak akan pergi, ucap Lu Mengyao lirih, dan dalam sekejap itu, Luo Xiu mengerti tindakannya barusan telah membuat Lu Mengyao mengenalinya, membuatnya sadar bahwa rasa familiar yang ia rasakan sejak awal memang berasal dari Luo Xiu. Bersambung.